sini kami akan menjelaskan gimana cara penggunaan jaringan dalam Cisco Packet Tracker dan subnettingnya. Ini dia tampilan awal dari Cisco Packet Tracker sebelum kita mensimulasikannya. Yang pertama di sini saya mendapat kelas A dengan network yang sudah ada. Satu, dua. Kenapa kita mendapatkan network ID-nya seperti ini? Gara-gara dari kita mendapatkannya melalui traffic dari flash 27 tersebut. Untuk menentukannya ini, saya sudah membuat sebuah rumusannya. Jadi ini flash 27 ini sama kita mencari nilai desimalnya menjadi seperti ini. Kemudian untuk menentukan range IP-nya kita lanjut seperti ini. Nanti akan didapatkan host IP seperti berikut. Nah, setelah kita sudah menentukan hasil dari traffic 27, kita mendapatkan nilai 32. 32 ini menjadi range IP dari server 1 dan server 2 menjadi broadcast menjadi 63 seperti ini. Dan host IP-nya ini broadcast-nya, dan juga network 2 juga seperti itu. Sekarang kita mulai lanjut untuk simulasi jaringan dan sinyal di sini. Kita pertama-tama menggunakan 3 device komputer untuk di network 1 dan juga di network 2. Untuk menghubungkan sisi network 1 dan sisi network 2, kita membutuhkan yang namanya switch. Kemudian agar network 1 dan network 2 bisa terhubung, kita menggunakan yang namanya router. Kita pilih yang 1841. Seperti ini, mari kita menggabungkan device di network 1 ini untuk switch supaya mereka terhubung. Yang ada pada tombol icon step seperti ini, pilih setir, tinggal ditarik saja untuk penghubungannya. Ini sama seperti sisi 2, sisi 3. Jika di suatu kabel pada lampu oranye dan hijau positif, berarti itu tanda loadingnya untuk bisa terkoneksi. Kalau 2 titik merah, tandanya masih belum terkoneksi. Di sini ini sudah terkoneksi, hampir terkoneksi. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sama seperti ini juga posisi 4. Nah, yang dilanjut di sini. Ini dapat kita lihat yang berwarna merah sudah ada, berarti ini belum terhubung. Dan switch yang untuk network kedua juga belum terhubung. Jadi network 1 kepada switch sudah terhubung, network 2 juga lagi sedang terhubung. Setelah ini, kemudian kita akan menghubungkan sisi 1 ini dan sisi 2 dan 3 ke switch yang di sini. Pertama-tama kita mulai masuk ke bagian PC-nya, kita klik, pilih desktop, IP configuration-nya, kita menggunakan network IP dari host IP yang sini. Ini ada satu seperti kita pilih, kita bisa gunakan yang mana saja. Dan satu, kita mulai dengan 1 address-nya. Kemudian subnet max-nya 255, 255, 244. Seperti ini, tinggal di close saja. Lanjut seperti si 2.
ini diganti karena sudah ada kan tadi kan PC 1 kita ubah ke yang kedua. Setnya sama 255 224. Oke saja. Lanjut lagi ke PC 2, PC 3 sama prosesnya ke desktop, tapi configuration IP address-nya diubah menjadi yang ketiga, kemudian masuk address-nya. Saya lagi ini ubah tadi menjadi 3 255 224. Terus sudah kita tutup. Jika tadi semua sudah tersambung, itu dapat memudahkan kita untuk mengetahui jika komputer ini kita namain 1, ini 2, ini 3. Atau bisa kita tambahkan di notes juga nanti seperti ini. Ini kita tambahin lagi kalau ini identitasnya sebagai ini seperti ini. Untuk menghubungkan ini semua, mari kita langsung ke kolom router. Kemudian kita pilih config router, kita pilih flash ethernet 001 ini, kita pilih IP address-nya, IP address yang paling akhir atau ini 30 untuk memudahkan kita nanti. Kita juga sama 4. Kemudian hidupkan kali pop-up sebagai on untuk melihat punya indikasi bahwa sudah berjalan dengan baik. Oke, langsung saja kita tutup. Lagi kita menunggu. Kemudian kita lanjutkan ke network 2 dengan proses yang sama seperti yang di network 1. Lanjutkan mengisi, karena kita copy dulu pas IP-nya ini. Sudah kita copy, kita lanjutkan dengan mengisi IP-nya. Stop, configuration, IP address, network-nya kita ubah. Seperti ini, dilanjut aja seperti kemudian dilanjutkan. Oh, ini tadi ada kesalahan rupanya, ini harusnya 256 kan, 256. Kemudian lanjutkan ke PC 5 sama kita config ke desktop, configuration, IP address-nya menjadi 34 karena yang ini merupakan isi selanjutnya. Nah, kita masuk plus-nya. Nah, 255 224. Kemudian PC yang terakhir, PC ke-6. Sama juga prosesnya 35 ini 35 sukses juga 24. Kemudian kita akan lanjutkan mengkonfigurasi dengan router dan memberi IP Ethernet ini untuk network layanan network 2. Masukkan IP address-nya yang paling akhir. IP berarti dia 62. Sebenarnya juga sama 224. Jika sudah, kita mari menunggu hasilnya. Oh ya, kita lupa tadi untuk on-kan dahulu untuk memastikan indikatornya sudah menyala. Jika sudah saling terhubung,
Mari kita membuktikan dengan memberi ping. Ping itu untuk menghubungkan dari komputer dari network 1 antara dan network PC 2. Network 2 PC 6. Oke. Kita lanjutkan untuk menghubungkan network 1 dan network 2. Caranya dengan mengklik PC salah satu dari PC network 1, kita ambil contoh PC 1. Kemudian kita masuk ke desktop dan kemudian ke command prompt. Isi dengan alamat IP dari PC 4. PC 4 tadi sebelumnya saya juga belum membuat catatannya. Ini kita tambahin sebagai untuk pengingat catatan dari PC 4 tersebut. Ini host IP. Artinya tadi ketika catatan yang PC kelima, dan untuk PC ke-6 PC kelima. Ini hanya untuk memudahkan kita untuk mengingat. Kita lanjut lagi, kita klik ping. Sebelum kita mengkonfirmasi PC 1 dan PC 6, ini rupanya kita harus menghubungkan dulu yang tadi ini kita harus membuat catatan pingnya di sini. Netnya tadi ini 30, ini datanya 62. Untuk ini catatan untuk menghubungkan dari PC 1 dan PC network 2. Kemudian sebelum itu kita mengisi default gateway-nya kepada config, stop, kita pilih IP configuration, kita masukkan alamat IP yang sudah dibuat untuk network 1 dari router ini. Masukkan di default gateway di 1 sama seperti PC 2. Lanjut dengan PC 3. Kemudian untuk PC 456 sama juga dari network 2 dengan alamat IP yang sudah ada seperti ini. Dan jika sudah, mari kita mencoba mengkonfirmasi atau memberikan sinyal kepada komputer 1 ke komputer 6. Kita ke command prompt, ping dari alamat IP 6, PC 6. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini 2, 3, 5. Proses. Jika sudah seperti ini, berarti PC dari net 1 dari network 1 sudah terhubung dengan PC 6 dari network kedua. Berarti semua yang dari sini sudah terkoneksi. Itu sudah seperti itu, kita lanjut. Kita juga dapat mengalirkan atau menghubungkan koneksi ini dan melihat proses perpindahan data itu terjadi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan seperti pesan. Contohnya kita ambil dari PC 1 ke PC 6. Seperti ini. Untuk mengetahui aliran gimana salah satu dari PC ini saling terkoneksi atau terhubung.
Jika sudah ada, kita pilih simulation. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita klik pesannya, tinggal dijalankan saja. Ini sisi 1 mengembangkan ke switch, lanjut lagi, switch mengembangkan ke router, ke switch network 2, kemudian disambungkan ke PC nomor 6 dan pesan telah sampai. Kemudian PC 6 menerima, mengembalikan lagi ke switch, pindah ke router, kemudian lanjutkan memasuk switch network 1, kemudian pesan akan terkirim kembali ke network 1 dari PC 1. Berikut merupakan simulasi perpindahan data. Sudah, kita tutup. Ini merupakan simulasi bahwa pesan hanya dapat diterima dari PC 1 dan ke PC 6. Setelah pesan sudah terkirim, kita juga dapat mengaplikasikan atau mengalihkan device ini dengan suatu device jaringan Wi-Fi. Caranya kita klik network, ini kita pilih namanya wireless device atau access point. Access point ini nanti kita pilih device-nya adalah smartphone. Untuk menghubungkannya sama seperti yang tadi, menggunakan lambang IP ini seperti access point. Sudah seperti ini, sudah terhubung seperti ini, mari kita konfigurasi di access point. Pilih config, isi per satu. Nah, di sini ada SSID-nya. SSID-nya kita ubah menjadi contoh nama saya. Kemudian kita pilih autentifikasinya, pilih yang WPA2 PSK. Kemudian kita mengisi passwordnya dengan tadi kita buka access point lagi, kita masukkan, kita mengisi passwordnya dulu minimal 8 angka pada huruf besar dan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita lanjut aktivasi on, maka sudah dibuat access point. Kemudian untuk membuka smartphone access point sama juga, kita pilih smartphone, kita pilih SSID-nya diubah sesuai nama tadi, di namanya kita lihat nama Aldo, passwordnya Aldo 1345. Ini pilih verification-nya, pilih PHP 2K, passwordnya Aldo 1345. Ya sudah, kita pilih stop, kita isi IP address-nya. IP address-nya smartphone masuk ke dalam network 1 dari host IP network 1 juga. Tulis ini, kita pilih di device keempat, maksudnya saya juga sama 255.254. File gateway-nya mengikuti pada network 1 atau yang di sini saja.
Sudah, jika sudah seperti ini, berarti jika sudah terhubung seperti ini garis-garis, berarti smartphone sudah terhubung dalam plus point di sini. Ini semua perangkat semua di sini semua sudah terhubung. Tetapi masih kita dapat memberi IP-nya otomatis dengan menggunakan server seperti ini. Langsung saja kita hubungkan ini untuk memudahkan kita tanpa memasukkan server IP satu per satu. Langsung saja sambil menyambungkan masuk pada server, kita pilih pick, kita pilih ini gateway, stop dulu di configuration. Sini kita masukkan sama IP address-nya dulu sama kemudian kita ke server, balik lagi, kita pilih desktop, kita masuk IP address-nya nomor 1 ini juga sama, jangan lupa gateway-nya sama juga mengikuti yang ini. Oh ini salah. Saya tadi salah tulis. Gateway-nya juga ini sesuai. Langsung kita ke kolom service, mau pilih DHCP. Kemudian kita masukkan default gateway-nya ini. IP address-nya dimulai dari network ID yang di network 1. Dimulai dari host IP-nya yang ini 1. Di sini sudah, tapi ini kita ubah menjadi 1. Jika sudah, kita pilih, jangan lupa di-confirm, kita tekan save. Oke, jika sudah, untuk mengetahui jika sudah bisa digunakan, kita coba di PC yang pertama. Kita ubah di desktop, IP configuration, kita pilih yang DHCP. DHCP sudah sukses. Berarti semua yang di sini di network 1 sudah otomatis dapat digunakan secara DHCP dan tidak secara statik atau satu per satu. Itu dan juga bisa digunakan pada network kedua. Sekian presentasi saya. Terima kasih.